Assalamualaikum, apa kabar saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran? Seperti biasa, berjumpa lagi dengan saya di channel Endang Piat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan lagi panduan untuk memandu atau membimbing saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran yang belum mengerti dan yang belum memahami tentang posisi-posisi atau keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Tonton terus videonya sampai selesai, agar supaya saudara-saudara dapat memahami dan mengerti penjelasan-penjelasan mengenai posisi-posisi dan keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Surat Yunus ayat yang ke-91 dan ayat yang ke-92 ini. Dan jika saudara-saudara suka dengan video ini, maka jangan lupa untuk di-subscribe, agar supaya saudara-saudara tetap mendapatkan pengetahuan tajwid berikutnya. Baiklah saudara-saudara, saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Shadaqallahul azim. Di dalam surat Yunus ayat yang ke-91 ini ada huruf alif yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf yang mati, yaitu huruf lam, dan ditandai dengan alis yang tebal. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad lazim mukhaffaf kalimi yang harus dibaca panjang, 6 harkat. Dan selanjutnya ada huruf hamzah yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf dal sukun. Huruf dal sukun ini harus dibaca qalqalah, yaitu qalqalah sugro, artinya qalqalah kecil, karena disukunkannya huruf dal ini berada di tengah bacaan. Dan selanjutnya ada huruf shad yang berbaris fathah menghadapi huruf ya sukun. Ini hanya dinamakan layin saja. Selanjutnya ada huruf ba sukun. Huruf ba sukun ini harus dibaca qalqalah, yaitu qalqalah sugro, artinya qalqalah kecil, karena disukunkannya huruf ba ini berada di tengah bacaan. Dan selanjutnya ada huruf nun sukun menghadapi huruf ta. Ini dinamakan ikhfa. Dan selanjutnya ada huruf alif, ada huruf lam menghadapi huruf mim. Ini dinamakan alif lam komariah. Dan selanjutnya ada huruf dal yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf yang hidup, yaitu huruf nun yang berbaris fathah, dan dihentikan membacanya. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad arid disukun yang harus dibaca panjang, 6 harkat. Dan selanjutnya beralih kepada ayat yang ke-92. Pada ayat ini ada huruf alif, ada huruf lam menghadapi huruf ya. Ini dinamakan alif lam komariah. Dan selanjutnya ada huruf ya yang berbaris fathah menghadapi huruf wawu sukun. Ini hanya dinamakan layin saja. Dan selanjutnya ada huruf jim yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harkat.
Dan selanjutnya ada huruf kaf yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf nun sukun menghadapi huruf kho. Ini dinamakan idhar. Dan selanjutnya ada huruf alif yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad badal yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf ta marbutoh yang berbaris fathatain atau berbaris tanwin fathah menghadapi huruf wawu. Ini dinamakan idgham bi gunnah bila mana disambungkan membacanya. Namun bila mana dihentikan membacanya, maka huruf ta marbutoh ini disukunkan. Tidak boleh dibaca ayatan, tapi harus dibaca liman kholpaka ayah. Dan selanjutnya ada tanda wakof. Tanda wakof ini dinamakan wakof aula, artinya lebih utama bila dihentikan membacanya. Dan selanjutnya ada huruf nun yang bertasdid. Huruf nun yang bertasdid ini harus dibaca gunnah, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1 alif setengah atau 3 ketukan. Dan selanjutnya ada huruf sa yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris fathatain. Huruf ro yang berbaris fathatain ini harus dibaca tafhim karena huruf ro ini berbaris fathah. Dan selanjutnya masih pada huruf ro yang berbaris fathatain menghadapi huruf mim. Ini dinamakan idgham bi gunnah. Dan selanjutnya masih pada huruf mim yang bertasdid. Huruf mim yang bertasdid ini harus dibaca gunnah, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1 alif setengah atau 3 ketukan. Dan selanjutnya ada huruf alif, ada huruf lam menghadapi huruf nun yang bertasdid. Ini dinamakan alif lam samsiah. Dan selanjutnya masih pada huruf nun yang bertasdid. Huruf nun yang bertasdid ini harus dibaca gunnah, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1 alif setengah atau 3 ketukan. Dan selanjutnya masih pada huruf nun yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf nun sukun menghadapi huruf alif. Ini dinamakan idhar. Dan selanjutnya ada huruf alif yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad badal yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf ya yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf nun yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harakat. Selanjutnya ada huruf gin yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf lam yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf yang hidup, yaitu huruf nun yang berbaris fathah dan dihentikan membacanya. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad arid lisukun yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 6 harakat. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, demikianlah panduan ini semoga mudah dipahami. Dan panduan ini
saya cukupkan dulu sampai di sini. Dan untuk panduan selanjutnya, insya Allah akan saya lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga panduan ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.